Persiapan ujian standar profesi pasar modal. Wakil perantara pedagang efek pemasaran. Modul analisa ekonomi, keuangan perusahaan, dan investasi. Submodul laporan keuangan dan analisa kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan. Akuntansi. Akuntansi adalah proses merekam aktivitas usaha, dampak keuangannya, menjumlahkan, dan melaporkan, serta menerjemahkan hasilnya. Akuntansi fokus kepada aktivitas ekonomi. Meskipun sebagian besar melibatkan pertukaran uang, namun ada juga beberapa bagian yang tidak melibatkan transaksi keuangan. Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan dari proses akuntansi. Pengguna informasi akuntansi adalah seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut, antara lain pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Hubungan laporan keuangan dan nilai efek. Analisa fundamental menggunakan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan, terutama yang berhubungan dengan laba dan utang, untuk menghitung harga wajar dari saham suatu perusahaan, atau seberapa besar beban utang dapat mengurangi margin laba perusahaan tersebut. Seorang investor obligasi juga dapat menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utangnya setelah melihat perbandingan besarnya utang perusahaan tersebut terhadap ekuitas, aset, atau laba, baik yang aktual maupun perkiraan. Seorang investor dapat saja membatalkan niatnya untuk berinvestasi pada saham atau obligasi suatu emiten, apabila pada laporan keuangan emiten tersebut terlihat memiliki beban utang yang terlalu tinggi terhadap ekuitas, serta kegiatan operasional yang masih merugi. Jenis perusahaan dan laporan keuangan. Pelaporan keuangan setiap perusahaan bisa memiliki sudut pandang yang berbeda, tergantung dari sektor industrinya, misalnya pada sektor keuangan subsektor perbankan. Dana pihak ketiga berupa deposito, giro, atau simpanan nasabah lainnya dicatatkan ke dalam liabilitas, bukan sebagai aset, sementara bagi perusahaan di sektor lain, deposito dan giro dicatatkan sebagai aset. Secara umum ada 5 macam jenis laporan keuangan, yaitu 1. Laporan posisi keuangan atau neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan posisi ekuitas, 4. Laporan arus kas, dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Artinya dari posisi keuangan dimaksud adalah posisi jumlah dan jenis aktiva, aset atau harta, dan pasiva, liabilitas dan ekuitas, suatu perusahaan. Laporan laba rugi, income statement, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di dalam laporan laba rugi tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh, juga tergambar jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi. Laporan perubahan posisi ekuitas merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan arus kas, cash flow statement, merupakan laporan arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Kas masuk terdiri dari uang yang masuk ke perusahaan, seperti hasil penjualan atau penerimaan lainnya, sedangkan kas keluar merupakan pengeluaran dan jenis-jenisnya seperti pembayaran biaya operasional perusahaan. Laporan arus kas menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dahulu sehingga jelas. Metode analisa keuangan. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam melakukan analisa laporan keuangan perusahaan. 1. Analisa horizontal, 2. Analisa vertikal, dan 3. Analisa rasio. Analisa horizontal, disebut juga dengan trend analysis, adalah metode analisa yang dilakukan dengan membandingkan suatu pos, akun, pada laporan keuangan di dalam satu periode terhadap pos yang sama di periode sebelumnya.
Periode yang menjadi patokan biasanya adalah tahunan atau kuartalan. Contoh sebagai berikut. Analisa vertikal, disebut juga common size analysis, adalah metode analisa dengan membandingkan dua pos, akun, dalam periode yang sama. Pos, akun, total aset dan pendapatan penjualan biasanya menjadi faktor pembagi utama dalam metode ini. Contoh sebagai berikut. Analisa rasio. Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan emiten dalam suatu periode tertentu. Aktivitas ini kemudian dituangkan dalam angka, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka ini menjadi lebih berarti apabila diperbandingkan antara satu pos dengan yang lainnya. Setelah kemudian dapat diperoleh kesimpulan mengenai posisi keuangan suatu emiten untuk periode tertentu. Pada akhirnya kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tersebut. Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisa rasio keuangan. Apabila analisa horizontal dan vertikal terbatas pada satu emiten atau beberapa periode saja, maka analisa rasio dapat membandingkan kinerja keuangan antar emiten, maupun terhadap sektor industrinya. Analisa rasio memberikan pemahaman yang lebih baik dalam membandingkan kinerja keuangan emiten untuk tiap periode. Banyaknya jumlah pos pada laporan keuangan perusahaan yang dapat diperbandingkan satu sama lain untuk menampilkan kinerja perusahaan pada akhirnya juga menghasilkan banyak rasio keuangan. Berikut ini adalah pembagian rasio keuangan berdasarkan 4 kategori besar, yaitu rasio likuiditas, pembiayaan, aktivitas, dan kinerja. Evaluasi rasio keuangan. Berikut ini adalah tabel yang menerjemahkan secara singkat bagaimana kinerja perusahaan apabila suatu rasio keuangan mengalami kenaikan atau penurunan. Analisa DuPont. Analisa DuPont memberikan cara lain dalam melakukan analisa terhadap ROE, di mana ROE dibagi-bagi berdasarkan komponen pembentuknya untuk kemudian dilakukan analisa terhadap masing-masing komponen tersebut, agar dapat diketahui pada area mana kinerja perusahaan perlu ditingkatkan.